وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimahullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan untuk jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Mudah-mudahan kita mampu istiqomah dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika wafat semoga Allah mewafatkan kita dalam husnul khatimah insyaallah. Hadirin rahimahullah, di dalam Al-Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 30, Rasulullah SAW mengadukan perihal kaumnya kepada Allah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, dan Rasul berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ya Allah, ittakhadhu hadzal qur'ana, mereka menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, diabaikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad, mengadukan perihal kita kaumnya bahwa di antara kita ada orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Siapakah orang yang mengabaikan Al-Qur'an itu? Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Qur'an ada 3 kelompok orang Islam yang mengabaikan Al-Qur'an. Yang pertama, muslimun walam yaqra'il Qur'an, yaitu orang Islam yang tidak pernah membaca Al-Quran. Padahal setiap muslim muslimah setidaknya membaca Al-Quran 17 kali, meskipun hanya surah Al-Fatihah. Artinya orang yang pertama ini setidaknya orang yang tidak pernah sholat 5 waktu. Dan insya Allah kita bukan tergolong yang pertama. Yang kedua, muslimun qara al-Qur'ana wa lam yatadabbar ma'anihi, orang Islam yang sudah membaca tetapi tidak mengkaji isi kandungan Al-Qur'an. Dengan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 24, dalam ayat yang berbeda, An-Nisa 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an, tidakkah mereka tadabbur Al-Qur'an, am ala qulubin aqfalha, atau hati mereka terkunci. Mohon maaf dan izin, di Detikcom masih tercatat seorang penghafal Quran 5 orang, yang satu direktur rumah Quran, yang 4 ustaz pembantu yang juga hafal Quran, ditangkap oleh kepolisian karena terbukti secara nyata nyabu dan mengedarkan sabu-sabu. Tapi ketika ditanya oleh wartawati, ustaz kan hafal Quran, kok nyabu? Dengan enteng sang penghafal Quran menjawab, Mbak, yang saya langgar bukan hukum Allah, yang saya langgar undang-undang buatan manusia terkait
Ini namanya tafsir yang ngawur. Yang kedua kata dia, perlu diketahui bahwa khamr versi Al-Quran itu hanya terbuat dari kurma dan anggur saja. An-Nahl 67. Wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Dan dari buah kurma dan anggur kalian menjadikan minuman yang memabukkan. Kurma dan anggur saja. Sabu-sabu tidak terbuat dari kurma dan anggur. Berarti boleh, Pak. Dan kita Bulughul Maram kata dia, Rawahul Bukhari, nazala tahrimul khamri wa hiya min khamsatin. Pengharaman khamr itu terbuat dari 5. Minat tamri kurma, wal inabi anggur, wal asali madu, wal khintati gandum, wasyairi biji gandum. Allah tak menyebutkan wasabu-sabu, waputau, ekstasi udah. Lagi-lagi penghafal Quran 3 juz ini gagal memahami ayat Al-Quran. Maka menghafal Quran bagus, tapi mengkaji lebih bagus. Mohon izin, saya punya pondok pesantren menghafal Quran. Saya nggak tendensius. Saya bilang ke santri saya, gak cukup kalau hanya menghafal 3 juz, gak cukup. Waktu saya menghafal di usia yang tidak anak-anak lagi, karena faktor beasiswa mewajibkan hafal Quran, saya menghafal setelah lulus madrasah aliyah. Tetapi banyak hari ini hanya hafal jadi imam, tapi tidak hafal isi kandungan Al-Quran. Dan sering terjadi antara yang dibaca dengan perbuatannya tidak selaras. Kenapa? Hanya pandai membaca, pandai menghafal, tidak pandai mengkaji isi kandungan Al-Quran. Dan banyak orang yang tersesatkan hafal Quran tapi tersesat. Kenapa? Pemahamannya yang salah. Sering saya berseloroh pada mahasiswa saya, wakana tafsiruhu ngawur, tafsirnya ngawur. Sampai-sampai dengan tegas Nabi mengatakan, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya saja, dia punya ilmu tafsir, dia punya bekal ilmu usul fikih, qawaid fiqhiyah, ulumul hadis dan lain-lain, ini akan menyebabkan orang terjerumus ke dalam penafsiran yang salah terhadap Al-Quran. Maka ketika di masjid-masjid, di musola-musola, di kantor-kantor kita ada kajian fikih, kajian akidah, kajian akhlak, ayo hadir agar kita terbebas dari yang kedua, yaitu orang Islam yang tidak mau mengkaji Al-Quran. Kalau kita tidak punya ilmu alam untuk mentafsirkan Al-Quran, jangan merenungkan ayat Al-Quran tanpa dasar ilmu. Berbahaya. Yang terakhir, yang ketiga, siapakah orang yang mengabaikan Quran itu? Muslimun qara'al Qur'an wa tadabbara ma'anihi wa lam ya'mal bima fihi. Orang Islam yang sudah membaca Al-Quran. Yang kedua, orang Islam yang sudah pandai menafsirkan Quran, ilmunya bagus. Walam ya'mal bima fihi, tapi Al-Quran yang ia baca, Al-Quran yang ia hafal, dan Al-Quran yang ia kaji itu tidak diamalkan. Makanya dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang
pandai berpidato, pandai memberikan tausiah, tapi engkau tidak mengamalkan apa yang kau sampaikan itu, kabura maqtan indallah, alangkah besar murka Allah untuk engkau yang berkata-kata antaqulu ma la taf'alun, pandai berpidato, pandai bertausiah, tapi tidak mengamalkan apa yang ia sampaikan itu. Ada sahabat saya profesor doktor, saya nggak menyebut asal kampusnya, kurang apa, LC, MA, doktor, sampai mendapatkan gelar guru besar al-ustaz, tapi berzina dengan mahasiswinya di pasca sarjana. Dia ahli hukum Islam, tapi melanggar hukum Islam yang tidak ia pahami. Atau kita sudah dapat pengajian yang sangat intensif di masjid, di kantor kita yang kebetulan punya jabatan, kebetulan kita yang punya kedudukan, punya harta, sombong dengan hartanya, sombong dengan kedudukannya. Padahal ketika ngaji, wala tamshi fil ardi maraha, surah Luqman ayat 18-19 sudah kita kaji, pulang masih sombong. Berarti kita pengkaji yang tidak mengamalkan hasil kajian kita. Pulang ngaji harusnya tawadhu, rendah hati. Nah, ini contoh kecil mengamalkan hasil kajian. Maka mudah-mudahan kita tergolong orang yang membaca, tergolong orang yang mau mengkaji, dan tergolong orang yang bersemangat mengamalkan hasil kajian kita. Insya Allah kita akan mulia dunia akhirat. Ketika kita membaca, diimbangi dengan belajar cara baca Quran yang baik. Di Jakarta, di Bekasi muncul banyak kajian tafsirul Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran. Gak cukup belajar cara menerjemah Al-Quran dan memahaminya. Maka jika dua hal ini kita kerjakan, dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 5027, Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik kata Nabi di antara kalian adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Quran. Belajar membaca, mengajar membaca, mengajar untuk tafsir, dan belajar kajian tafsir. Maka jika ini kita amalkan, insya Allah kita tergolong orang yang terbaik versi Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika kita mau membaca, mengkaji, dan mengamalkannya, insya Allah kita kelak akan mendapatkan syafaat Allah melalui Al-Quran yang kita baca, yang kita kaji, dan kita amalkan. Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Nabi, maka sungguh Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat untuk kita membacanya. Sahih Muslim nomor hadis 252. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menggugah kita untuk terhindar dari pengabe terhadap Al-Quran.